Pada bagian pertama kita sudah menjelaskan tentang beda kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Nah, pada bagian kedua ini kita akan menjelaskan fokus pada beda kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat ya. Jadi dua-duanya besaran vektor. Cuman yang satu rata-rata, yang satu sesaat. Apa bedanya? Itu yang akan kita jelaskan, ya. Nah, kecepatan rata-rata telah kita bahas tadi ya. Jadi misalnya Anda mulai bergerak dari A menuju B. A ini posisi awal, B ini posisi akhir. Anda bisa saja menempuh A ke B ini dengan rute yang seperti ini, ya. Maka perpindahannya adalah arah dari posisi awal ke posisi akhir. Inilah perpindahannya. Nah, tentu untuk menempuh perjalanan ini Anda perlu selang waktu, delta T. Maka tadi sudah Anda tahu bahwa kecepatan rata-rata didefinisikan sebagai perpindahan dibagi selang waktu. Itulah kecepatan rata-rata. Nah, tentu kecepatan rata-rata adalah selang waktunya ya. Jadi perjalanan. Nah, sekarang bagaimana dengan kecepatan sesaat? Ya, bagaimana dengan kecepatan sesaat? Ya. Nah, kalau Anda misalnya jalan dari Bandung ke Jakarta, maka jarak Bandung-Jakarta dibagi selang waktu itu akan menunjukkan kecepatan rata-rata. Misalnya di dalam perjalanan suatu waktu tertentu, misalnya setelah 1 jam Anda berjalan, Anda melihat speedometer. Speedometernya mungkin menunjukkan 100. Artinya pada saat T 1 jam itu, pada saat itu kecepatan sesaat mobil adalah 100 km per jam. Arahnya tentu ditentukan dari kompas, ya. Menuju kemana, ke timur, utara, berapa derajat, dan sebagainya. Kemudian pada perjalanan setelah 2 jam, Anda lihat lagi speedometer. Nah, speedometer mungkin menunjukkan 60 karena jalannya macet. Maka itu artinya pada saat T 2 jam, pada saat itu saja kecepatan Anda adalah 60 km per jam dengan arah tentu ditentukan dengan kompas, ya. Nah, dalam bahasa fisika kecepatan sesaat ya, kecepatan sesaat itu adalah limit dari perpindahan terhadap waktu, selang waktu dengan selang waktunya mendekati 0 karena sangat singkat. Nah, dalam bahasa matematik ini disebut turunan, ds per dt ya. Disebut dengan turunan. ds per dt. Ya, ini notasi ini disebut dengan turunan. Turunan pertama, ya. Nah, karena itu mungkin kita perlu juga belajar beberapa turunan ya. Kalau kita mau menghitung kecepatan sesaat, tentu kita harus belajar juga tentang bagaimana menghitung turunan. Oke, mari kita belajar bagaimana menentukan turunan ya. Yang sederhana saja. Turunan sederhana. Ya, misalnya Y sama dengan 2X pangkat 4. Maka bagaimana menghitung turunan sederhananya dy per dx? Anda tinggal 2 kali pangkatnya ini turun 2 kali 4, terus pangkatnya dikurang 1. Seperti ini ya. Jadi kalau Anda hitung ini 8x pangkat 3. Jadi turunan itu pangkatnya selalu kurang 1. Kalau yang diturunkan pangkat 4, maka turunannya pangkat 3.
Kalau yang diturunkan pangkat 6, turunannya akan pangkat 5. Ya, sederhana seperti itu. Bagaimana kalau 2x? Nah, pangkatnya tidak ada, artinya pangkat 1. Ya, x itu sama dengan x pangkat 1. Maka dy per dx-nya sama dengan 2 kali pangkatnya turun. Nah, gitu. Kali 1, pangkatnya kurang 1. 1 kurang 1, ya, 0. Jadi 2x pangkat 0. X pangkat 0 itu 1. Ya, x pangkat 0 itu 1. Jadi ini sama dengan 2. Ya, jadi Anda lihat, kalau turunan dari 2x, 2. Kalau turunan dari min 8x, sama saja, jadi tinggal diambil min 8. Ya, jadi kalau pangkat 1, tinggal diambil depannya. Ya, jadi kalau ada turunan 100x, maka dy per dx-nya adalah sama dengan, ambil aja 100. Seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau turunan bilangan tetap? Misalnya y sama dengan 8. Nah, ini bilangan tetap kan? Bilangan tetap. Tidak ada x-nya ya, tidak ada variabelnya. Maka kalau kita mau pakai rumus ya, kita bikin x pangkat 0. Karena 8 itu artinya 8 kali 1. 1 itu x pangkat 0. Jadi turunannya adalah 8 kali pangkat turun. Nah, 4 kali 0 kali pangkat kurang 1. 0 kurang 1. 8 kali 0, 0. Kali x pangkat min 1. Ya sama dengan 0. Ya, jadi turunan bilangan tetap itu 0. Berapapun bilangan tetap itu. Misalnya y-nya sama dengan 2000. Ya turunannya 0. Ya. Y sama dengan min 300. Turunannya juga 0. Nah, itulah cara menentukan turunan sederhana kalau nanti kita mau menghitung kecepatan sesaat. Oke, supaya jelas beda dari bagaimana menghitung kecepatan rata-rata dan bagaimana menghitung kecepatan sesaat, kita lihat soalnya ya. Kita lihat soalnya. Ya. Ini adalah soalnya. Ya, diambil dari referensi 1. Referensi 1 itu yang ini. Ya, referensi 1 itu yang ini. Ini buku baru saya. Penuntun belajar, ini buku soal. Banyak soal di sini. Ada diambil dari berbagai perguruan tinggi seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya. Oke. Soalnya sebagai berikut. Posisi sebuah partikel, jadi posisinya ya, yang bergerak sepanjang sumbu X, jadi dia bergerak sepanjang sumbu X, diberikan oleh X sama dengan 21 tambah 22T kurang 6,0 T kuadrat, dengan T dalam sekon. Kecepatan rata-rata, jadi yang ditanya ke kita kecepatan rata-rata, selama interval waktu, ya, 1,0 sampai dengan 3,0, ya, jadi interval waktu. Ya, interval waktunya bisa dihitung dari sini. Ya, jadi 3 kurang 1, 2 sekon. Ya, jadi suatu waktu ya. Delta T-nya 2 sekon. Nah, Anda sudah tahu kecepatan rata-rata didefinisikan sebagai perpindahan di sini X ya. Jadi kita bikin delta X dibagi delta T. Ya, ini perpindahan ya. Kemudian Anda tahu bahwa perpindahan adalah posisi akhir ya dikurang posisi awal. Ya. Dibagi delta T. Ya pokoknya ini posisi akhir, ini posisi awal. Gitu. Ya, kalau di kita posisi akhir adalah posisi yang ditunjukkan oleh T-nya 3. Ya, waktu yang lebih besar. Jadi ini maksudnya posisi akhir ini X waktu T-nya 3. Dikurang posisi awal adalah posisi waktu T-nya 1. Dibagi delta T-nya 3 kurang 1 tadi udah kita hitung 2. Inilah kecepatan rata-rata ya, rumusnya. Jadi kita harus cari posisi waktu T-nya 3, posisi akhir. Kemudian kita harus cari posisi waktu T-nya 1, posisi awal. Nah, diketahui kan XT itu diketahui, yaitu ini.
21 ya ditambah 22T dikurang 6T kuadrat. Nah, ini diketahui ya. Nah, sekarang Anda tinggal menghitung ya. X waktu T-nya sama dengan 3, berarti kita harus ganti T-nya dengan 3. Ya, jadi 21 ditambah 22 dikali 3 dikurang 6 kali 3 kuadrat. Ya. Ini kalau Anda hitung hasilnya adalah 33 meter. Kemudian X waktu T-nya sama dengan 1, berarti T-nya harus diganti dengan 1. Ya, hasilnya adalah 21 ditambah 22 kali 1 dikurang 6 kali 1 kuadrat. Ya, hasilnya adalah 37 meter. Ya, jadi X waktu T-nya 3 kita udah dapat, X waktu T-nya udah 1 juga udah kita dapat. Dengan demikian, kecepatan rata-rata dalam selang 1 sampai 3 adalah 33 dikurangi ya, 37 dibagi ini. 33 kurang 37 dibagi 2. Min 4 per 2. Hasilnya adalah min 2 meter per sekon. Nah, ini. Ya, kalau Anda lihat di situ jawabannya adalah jawaban C. Ya, di dalam buku itu. Jawabannya adalah jawaban C. Ya, inilah cara menghitung kecepatan rata-rata. Ya, untuk fungsi posisi diketahui. Jadi kita harus cari perpindahannya, fungsi posisi, dan kita dapat kecepatan. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita diminta hitung berapa kecepatan partikel, misalnya ya, pada saat T-nya sama dengan 1 sekon, berapa? Terus waktu 3 sekon, berapa? Nah, ini adalah kecepatan sesaat, bukan kecepatan rata-rata, ya. Jadi bukan selang waktu, tapi kecepatan pada T sama dengan 1 sekon saja. Maka kita harus cari turunannya. V adalah dx per dt. Ya, di mana x-nya adalah 21 ditambah 22T dikurang 6T kuadrat. Jadi Anda cari dulu persamaan kecepatannya, yaitu V sama dengan turunan pertama. Nah, ini adalah bilangan tetap. Tadi sudah, turunan bilangan tetap 0. Kemudian ini pangkat 1, jadi turunannya tinggal ambil 22. Ini minus 6. Nah, turunannya kalau ada pangkatnya tidak 1, jadi ini turun pangkatnya tadi kan ya. 2 turun, pangkat 2 turun. Kemudian pangkat 2 kurang 1. 2 kurang 1, 1. Ya, jadi hasil persamaan kecepatan sesaat ya, persamaan kecepatan sesaat hasilnya adalah V fungsi T ya, akan sama dengan 0 tambah 22, 22, 6 kali 2, 12, 22 kali 12T. Nah, kita dapat ini persamaan kecepatan sesaat. Artinya kecepatan saat kapan pun bisa kita hitung. Kalau V sama dengan T sama dengan 1, ya udah masukkan aja ke persamaan kecepatan sesaat, ganti T dengan 1. Jadi 22 dikurang 12 kali 1. 22 dikurang 12 kali 1. Hasilnya adalah berapa? 10 ya. 10 meter per sekon. Itu ya. Kemudian V waktu T-nya 3. Itu akan sama dengan, ya diganti aja. 22 dikurang 12 kali 3 ya. 22 dikurang 12 kali 3. Hasilnya adalah min 14 meter per sekon. Nah, ini kecepatan sesaat. Kalau Anda disuruh ngitung lagi, berapa kecepatan saat waktu T-nya 2? Ya tinggal dimasukkan saja. 22 ya. Pada persamaan kecepatan saat masukkan aja T-nya 2. 22 dikurang 12 kali 2. Jadi berapa? 22 dikurang 24, min 2 M per S. Kalau misalnya Anda ditanya, kapan partikel berhenti?
kapan partikel berhenti. Ya, tentu maksudnya berhenti sesaat ya. Kapan partikel berhenti sesaat? Nah, berhenti sesaat itu artinya kecepatan sesaatnya 0. Ya, jadi Anda tinggal masukkan di sini. VT-nya diganti 0. Jadi 0 sama dengan 22 dikurang 12T. Jadi T-nya sama dengan 22 ya dibagi 12. Ya, kira-kira seperti itu. Kalau kita bagi 2, ini 11 dibagi 6. Ya, jadi 1/5/6 sekon. Ya. Jadi ketika T-nya sama dengan 1/5/6 sekon, partikel itu akan berhenti sesaat. Itulah cara menghitung kecepatan sesaat. Ya, semoga Anda bisa memahami. Dan jangan lupa subscribe, like, dan comment. Dan kita akan bertemu lagi pada part yang ketiga nanti. Terima kasih. Saya Martin Kanginan.